Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Rafli Batubara dengan NIM 12S25008. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Pada tugas kali ini saya akan menyelesaikan sebuah tugas T10 Pointer to Function. Pada tugas tersebut ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya T09 yang saya jelaskan sebelumnya. Secara khusus pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaiannya. Di T10 pointer to function ini ada task 1 yang dimana printing in detail 010140 PTS. Pada tugas sebelumnya, Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa atau bisa disebut dengan student. Dan asrama atau dorm, kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah yang ditandai dengan student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa atau disebut dengan student dan meninggalkan informasi di asrama yang disebut dengan dorm. Mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Kemudian pada tugas ini saya diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, yang dimana mahasiswa yang disebut dengan student dan asrama yang ditandai dengan dorm. Namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Baik, ada sini dibuat task 1 bagian A, yang dimana task 1 bagian A ini printing student data in detail. Di sini ditentukan ada format perintah yang digunakan seperti bus student print all, kemudian perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut. Kemudian pada keluaran tampilkan nama asrama dan dengan dorm name di mana mahasiswa ditempatkan bila belum ditempatkan di asrama manapun. Tuliskan dan saja. Kemudian juga diketahui sebuah task 1.b printing dorm data in detail. Di sini juga kita disuruh menginput seperti yang sebelumnya, tapi dibedakan dengan tanda dorm atau asrama yang tadi. Kemudian perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut seperti sini. Dan pada keluaran tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana atau disebut dengan number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan di suatu asrama, tuliskan atau ditandai dengan 0. Sini juga dikasih sebuah input yang ingin kita coba atau yang ingin saya coba nanti di kode bahasa C saya. Dan output yang diinginkan juga sudah ditentukan pada soal T10 ini. Dan task 02 ada assignment student into dorms. Di sini tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa atau dibuat dengan tanda student ke asrama atau dibuat dengan dorm. Perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila yang pertama masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Yang kedua, jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria atau bisa ditandai dengan male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Berikut adalah format perintah yang digunakan untuk menempatkan seorang mahasiswa ke suatu asrama. Di sini juga dibuat dengan bus assign. Bedanya dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya dorm dan ini assign student. Dan di sini juga akan kita implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, yang dimana parameter tersebut mahasiswa atau student dan asrama atau dorm. Tujuannya yaitu perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Di sini juga ditentukan pada case task 2 ini sudah ditentukan yang input yang ingin kita jalankan atau yang ingin kita run di terminal untuk T02. Di sini juga sudah diketahui outputnya, dan saya akan membacakan soal task 3 moving student into other dorm. Di sini tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa yang ditandai student ke asrama atau dorm lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada task 2 tetap berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, yaitu mahasiswa student dan asrama dorm. Hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama,
Bila mahasiswa yang akan pindah atau belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task 2. Yang kedua, bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Pada task 3 ini, berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada task 2. Bila kondisi pertama terpenuhi, sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task 3. Pada laporan, harap untuk menentukan aplikasi pointer to function. Di sini sudah ditentukan input, output yang ingin kita atau yang ingin saya run di sesi saya. Di sini juga dibuat notes akan diperbolehkan untuk mengubah dan menambahkan fungsi yang relevan tentu saja pada library yang sesuai. Meski demikian, Anda tidak diperbolehkan mengubah struct maupun enum. Yang kedua, hard code output akan mendiskualifikasi nilai tugas. Di sini juga dibuat sebuah reporting, lakukan pertemuan dengan pair. Di sini saya tidak pada kali ini saya tidak menggunakan pair untuk mendiskusikan persoalan dengan solusi. Rekaman dari pertemuan tersebut menjadi bagian dari artefak tugas yang harus dikumpul dengan durasi rekaman yang akan saya presentasi 30 menit. Baik, saya sudah membacakan atau di sini juga diketahui presentasikan pekerjaan Anda dalam sebuah video. Di sini juga diketahui jabarkan solusi Anda dengan rinci, berikan rasional dari setiap informasi yang dihasilkan, jabarkan alir eksekusi dari solusi Anda, demonstrasikan pekerjaan Anda, tunjukkan hasil yang Anda peroleh dari kitab Classroom, dan yang terakhir sebutkan kendala yang dihadapi dalam pekerjaan tugas kali ini. Note juga di sini semakin tajam argumen saya atau semakin tajam argumen si user menjelaskan kondisinya dan penjabaran Anda semakin mudah penilaian dilakukan. Baik, di sini saya sudah membacakan soal tes 10 pointer to function, maka kita lanjut ke kondisinya. Di sini saya membuat // 12S25008 Rafli Batubara. Di sini ini cuma membuat komentar biasa. Di sini saya menyantumkan sebuah NIM dan nama di pembuat kode. Ini menurut saya sangat penting supaya asdos atau dosen tidak bingung pas nilai tugas saya. Lanjut ke include studio.h, include stdlib.h, include string.h. Ini bagian pemanggilan library standar C. Pada studio.h buat fungsi input atau output, misalnya kayak printf dan fget. Kemudian stdlib.h di sini buat fungsi manajemen memori dinamis kayak malloc, relog, free dan konversi atoi. Kemudian juga di sini ada string.h. Di sini buat mengotak-atik si string kayak strcmp atau ngecek kesamaan string dan strtalk untuk memecah string. Dan di sini juga saya membuat include libsgener.h, include libsdorm.h, include libstudent.h. Di sini ini untuk memanggil sebuah header buatan sendiri atau lokal. Di sini tugas ini kita disuruh misalnya kode ke beberapa file atau modular biar lebih rapi. Isinya pasti definisi struct dan fungsi-fungsi create student atau create dorm. Kita lanjut ke fungsi main. Di sini saya membuat in main in argc char argv. Fungsi utama program C selalu jalan pertama kali di sini. Argumen argc dan argv sebenarnya disediakan kalau kita mau memasukkan sebuah argumen dari command line, tapi di kode ini kita tidak usah memakainya. Dan sini juga saya membuat in stdcap sama dengan 10 stdcnt lab 0 struct students sama dengan malloc stdcap size of struct student ini standar cap ini sama dengan 10. Di sini saya mengset sebuah kapasitas awal memori untuk array mahasiswa sebanyak 10. Dan di stdcnt ini sama dengan 0 variabel buat menghitung udah ada berapa mahasiswa yang berhasil ditambahkan. Kemudian baris malloc ini membuat sebuah array of pointer atau students dan dimana bisa kita ibaratkan kita memesan tempat atau memori yang ukurannya cukup untuk menampung 10 buah pointer yang bakal nunjuk ke struct student underscore t. Lanjut ke sebuah
in dorm cup sama dengan 10, struct dorm underscore t, dorm malloc, dorm cup, size of struct dorm underscore t. Di sini juga konsepnya sama persis kayak sebelumnya, tapi ini untuk data asrama atau dorm. Di sini saya menyiapkan sebuah memori buat 10 pointer asrama. Lanjut ke char line 256. Pada char line 256 ini, saya membuat wadah string atau array karakter bernama line dengan maksimal 256. Karena karakter buat menyimpan tiap baris teks yang kita ketik di terminal atau konsol. Kemudian lanjut ke while f gets line size of line strin. Di sini saya membuat perulangan atau looping yang bakal terus-terusan baca input kita dari keyboard atau strin. Di sini baris per baris pakai fget, dan looping ini juga baru berhenti kalau inputnya habis end roll off atau AOF, atau kita panggil perintah break. Kemudian lanjut ke line strcpsn line sama dengan 0. Di sini juga saya membuat sebuah trik khas anak C atau trik khas anak bahasa C. Di sini kalau kita menginput sebuah tulisan lalu tekan enter, karakter enter per n itu suka ikut kebaca. Jadi fungsi ini nyari di mana posisi karakter /r atau /n terus diganti jadi 0 atau karakter 0 alias /0. Dan fungsi ini akan agar supaya string kita benar-benar bersih tanpa enter nyelip di belakang. Kemudian lanjut ke if strcmp cmd student if strcmp line, yang dimana kalau input yang kita ketik itu teks persis triple dash, maka program langsung keluar dari looping while. Ini semacam tombol stop buat programan. Kemudian lanjut char cmd start line pagar if cmd continue. Di sini saya membuat yang dimana strtok ini buat memecah sebuah talk nice atau string line pakai pemisah atau disebut dengan delimiter atau pagar, yang dimana potongan pertama disimpan ke variable pointer cmd. Kemudian lanjut ke if tidak sama dengan cmd, yang dimana sini saya membuat cek buat jaga-jaga kalau stringnya kosong berarti cmd itu 0. Langsung continue alias langsung lompat ke iterasi input selanjutnya. Kemudian lanjut if strcmp cmd student add. Di sini dicek apakah kita pertama komen yang harus barusan dipecah adalah student add. Kalau iya, program masuk ke blok kode ini. Yang dimana kode tersebut yaitu if strcmp lebih besar sama dengan strcup dan relog student size of. Di sini saya membuat dynamic array yang kita pelajari di semester 2. Kalau ternyata data mahasiswa strcnt udah mencapai batas kapasitas strcup yang awalnya 10, kita nggak mau program crash. Jadi kapasitas kita kali 2 terus panggil relog buat atau buat membesarkan pesanan memori array kita. Lanjut ke char id strtok 0, yang dimana ini karena tadi di awal kita sudah memanggil strtok, sekarang kita panggil strtok lagi untuk memakai parameter 0. Ini untuk mengasih tahu bahwa sisi melanjutkan memecah string yang tadi, dan hasilnya pecahan berturut-turut disimpan sebagai ID nama tahun dan jenis kelamin. Kemudian lanjut ke enum gender. Di sini saya pakai ternary operator atau yang dipakai tanda tanya dan titik 2. Kalau gender str isinya male atau laki-laki, variabel gender yang tipenya enum bakal diisi gender male, kalau bukan diisi gender female. Lanjut ke student strcnt malloc create student strcnt plus. Di sini saya membuat pesanan memori pakai malloc lagi, tapi kalau kali ini saya membuat khusus untuk menyimpan satu buah data lengkap mahasiswa, lalu pointer disimpan atau disimpan di array index ke strcnt. Terus di sini juga saya membuat ruang memori itu atau yang ditunjuk pointer diisi dari hasil fungsi create student, fungsi dari library yang kita include di atas. Kemudian sini saya mengingatkan menambahkan strcnt plus agar hitungan mahasiswa nambah. Dan di sini juga else if strp cmd dorm add sampai dorm D ini
Sini kode ini untuk kalau komennya drop add, logikanya sama persis kayak nambahin mahasiswa tadi. Bedanya cuma di bagian kapasitas yang pakai atau buat mengubah string angka jadi integer tulen. Terus memanggil create drop. Lanjut ke else if yang ini. Di sini kalau perintahnya nyuruh ngeprint detail mahasiswa, yang pertama bikin loop atau looping for sebanyak jumlah mahasiswa yang udah kita daftarkan. Kemudian balikkan enum ke string lagi, male atau female. Di bagian printf ada yang argumen paling belakang students i dorm tanda tanya students i dorm nama segment. Di sini ini untuk mengecek kalau pointernya nggak null udah dapat asrama, print nama asrama, kalau null print tulisan, segment mencegah segmentation fault banget segmentation fault. Kemudian di sini juga saya membuat else if while f gets sama kayak ngeprint mahasiswa ini perulangan buat ngeprint semua asrama pakai format pemisah. Kemudian lanjut ke for in i sama dengan 0 saat i lebih kecil strcng i plus yang dimana di sini saya membuat malloc atau relog harus kamu pakai free sebagai mahasiswa yang diajarkan nulis kode yang baik. Di sini saya harus membalikkan memori ke komputer biar tidak terjadi memori leak. Login free memori tiap mahasiswa secara individual. Kemudian baru array pointernya di free. Kemudian sini saya membuat free DROM yang ini. Sini sama kayak di atas untuk membersihkan memori buat data asrama. Boolean itu return 0, di mana program selesai dan jalan dengan mulus atau return 0 berarti kode exitnya sukses tanpa error. Baik, di sini saya sudah membacakan T10.01.c. Kemudian untuk menentukan bahwa program T10 saya ini berhasil, kita coba dengan compile-nya dengan di makefile yang sudah ditentukan. Tes01 kemudian kita masukkan input dan output yang diinginkan pada soal tahap 1 ini. Enter. Dan di sini maaf, saya akan compile-nya lagi. Compile-nya lagi di terminal. Yang ini 01 kita akan B-nya yaitu dan dia akan menginput sesuai dengan output yang diinginkan pada soal tak 10 yaitu dengan akhirnya yaitu Ferry Panjaitan 2002 Malik Segment sesuai dengan output yang diinginkan. Maka saya dapat simpulkan bahwa T01 saya sesuai dengan input output yang diinginkan pada T10 kali ini. Dan untuk mengakhiri programnya yaitu saya membuat triple dash dan program berakhir. Baik, pada T10.01 sudah selesai, maka kita lanjut ke T10.02.c. Di sini juga sama kayak sebelumnya saya membuat //12s2508 Rafli Batubara. Ini untuk membuat komentar standar bahwa ngasih tahu identitas pembuat kode yang dimana yang membuat kode Rafli Batubara. Ini juga sangat penting untuk penanda kode kita. Kemudian lanjut ke include stereo.h yang dimana ini untuk memanggil library standar C buat urusan seperti input atau output seperti fungsi printf atau buat menyetak ke layar dan fgets buat membaca ketikan kita. Kemudian lanjut ke include
stdlib.h. Di sini untuk memanggil library standar buat alokasi memori dinamis. Di file ini ada fungsi sebuah malloc, reloc, free, dan juga fungsi atau buat ngubah string jadi angka. Lanjut ke include string.h. Di sini untuk memanggil library buat memanipulasi text string. Di sini untuk menyimpan fungsi-fungsi andalan kita seperti kayak strcmp, strtalk, dan strcpsn. Kemudian include libsgender.h. Di sini untuk memanggil file header buatan kita sendiri atau modular yang isinya mungkin deklarasi tipe data enum gender T antara male dan female. Kemudian lanjut include libstorm.h. Ini untuk memanggil header lokal yang isinya deklarasi struct untuk asrama atau drom T dan prototype fungsi create drom. Di sini juga saya membuat include libstudent.h. Sini untuk memanggil header lokal buat deklarasi struct mahasiswa atau student T dan prototype fungsi create student. Sini untuk memisahkan file bagi yang seperti ini. Sini kita membuat bikin kode kita supaya kelihatan rapi dan bisa disebut dengan profesional. Lanjut ke fungsi main yang dimana in main in rgc char rgv. Di sini saya membuat blok fungsi utama sebuah atau setiap program basis C pasti memulai dieksekusi dari program main ini. Kemudian lanjut in stdcap 910 stdcnt sama dengan 0. Di sini untuk mendeklarasikan variabel bertipe integer, stdcap di set 10 sebagai kapasitas awal jumlah mahasiswa dan stdcnt di set 0 untuk menghitung jumlah mahasiswa yang sudah terdaftar seperti sebelumnya. Kemudian lanjut ke struct student underscore t student malloc. Di sini untuk memesankan sebuah ruang memori dinamis menggunakan malloc untuk membuat sebuah array of pointer. Ruang yang dipesan ini sangat atau cukup untuk menampung 10 pointer yang nantinya akan menunjuk ke data mahasiswa. Lanjut ke indrom cap 10 drom tnt0. Di sini juga sama seperti sebelumnya yang saya sampaikan. Ini untuk menyiapkan variabel kapasitas awal asrama atau drom cap sama dengan 10 dan penghitung asrama yang sudah didaftarkan drom cnt sama dengan 0. Lanjut ke struct drom t drom malloc size of yang ini untuk memesan memori lagi dengan malloc untuk membuat array of pointer yang khusus menyimpan data-data asrama. Kemudian lanjut ke charline 256 sama seperti charline 256 pada T1001 yang dimana untuk mendeklarasikan array karakter atau string bernama lain yang bisa menampung maksimal 256 karakter. Ini dipakai sebagai wadah sementara untuk membaca teks yang kita ketik di terminal. Kemudian lanjut ke while fgets size of. Sini untuk membuka perulangan atau loop yang akan terus-menerus membaca input kita baris demi baris. Sini juga saya membuat line strcpsn line /r/n sama dengan 0. Di sini saya membuat untuk membersihkan inputan yang dimana fungsi ini akan mencari letak tombol enter /r atau /n. Yang dimana yang ini ikut terbaca lalu menggantikan dengan karakter penutup string angka 0 atau /0 agar teksnya murni tanpa enter nyelip. Kemudian lanjut if strcmp break yang ini mengecek apakah barisan yang barusan kita ketik adalah triple dash. Kalau iya, perintah break akan langsung menghentikan dan mengeluarkan program dari looping while. Kemudian lanjut ke char cmd line pagar. Sini fungsi strtalk mulai memotong string inputan kita berdasarkan karakter pemisah. Bisa kita tandai dengan pagar dan pointer bernama cmd yang akan kita jadi perintah utama. Kemudian lanjut if tidak sama dengan cmd continue. Baris pengaman, kalau ternyata potongan kosong atau misal kita cuma tekan enter kosong, program akan langsung mengabaikan atau sisa kode di bawahnya dan continue lompat ke putaran looping berikutnya. Kemudian if strcmp student add sama dengan 0. Sini untuk mengecek apakah perintah yang terbaca adalah student add. Kalau benar, jalankan blok kode di bawahnya. Kemudian lanjut ke if strcnt lebih besar sama dengan strcap. Sini untuk mencek kondisi yang dimana apakah jumlah mahasiswa saat ini strcnt sudah memenuhi atau melebihi batas kapasitas maksimum array atau strcap. Sini juga saya membuat strcap sama dengan 2. Di sini kalau sudah penuh, nilai kapasitasnya kita lipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Sini juga saya membuat student reloc size of struct student T, yang dimana ini fungsinya kita pakai memori dinamis, kita pakai reloc untuk membesar ukuran memori array mahasiswa kita sesuai dengan kapasitas yang baru atau yang sudah dikali 2 tadi. Kemudian di sini saya langsung tutup tur awal yang dimana ini untuk penutup dari blok pengecekan kepenuhan kapasitas mahasiswa.
Sini saya share ID strtok 0 yang dimana untuk memotong string lagi dengan strtok 0 atau ditandai dengan pagar untuk mengambil potongan kedua lalu menyimpannya dengan ID mahasiswa. Kemudian lanjut ke char name strtok 0. Sini juga untuk mengambil potongan string ketiga disimpan sebagai nama mahasiswa. Sini juga char year mengambil potongan string keempat disimpan sebagai year atau tahun angkatan, dan char gender mengambil potongan string kelima disimpan sebagai gender ester male atau female. Dan di sini juga saya membuat enum gender gender ester cmp gender ester male, female. Di sini saya menggunakan ternary operator untuk mengkonversi string ke tipe enum. Kalau stringnya male, maka isi variabel gender dengan gender male. Kalau tidak, isi dengan gender female, sama seperti sebelumnya. Kemudian sini juga saya membuat students std yang dimana memanggil fungsi create student untuk merakit data mahasiswa. Kemudian juga saya membuat std count menambahkan angka 1 pada penghitung jumlah mahasiswa. Langsung saya tutup kurawal dan mana penutup dari blok perintah student add. Lanjut ke else if dorm add. Di sini untuk mengecek apakah perintahnya dorm add atau bisa dibuat tambah asrama, dan if dorm CNT lebih besar sama dengan dorm cap. Di sini sama persis konsep mahasiswa mengecek kapasitas area asrama yang udah penuh. Sini lanjut ke char name strtok 0 yang ini dimana ini mengambil potongan token kedua disimpan sebagai name asrama. Langsung saya unstack sort capacity atau strtok 0 yang dimana untuk mengambil potongan token ketiga untuk kapasitas asrama. Lanjut ke char gender strtok 0 untuk mengambil potongan token keempat yaitu peruntukan asrama apakah buat laki-laki atau perempuan. Di sini juga saya membuat enum gender male, female, mengubah teks male atau female menjadi tipe data enum yang disesuaikan. Lanjut ke dorms, malloc size of ester struct dorm T memesan satu slot memori spesifik untuk satu buah start asrama baru. Sini saya membuat create dorms nama capacity gender ini untuk merakit asrama baru lewat fungsi create dorm dan menyimpannya di alamat memori tadi. Kemudian saya langsung penutup blok perintah dorm add. Sini yang kemudian lanjut ke else if strcmp cmds student. Sini untuk perintah baru. Sini untuk mengecek apakah user ingin memasukkan mahasiswa ke asrama atau student. Lanjut ke char id strtok 0. Di sini untuk mengambil potongan string kedua. Ini adalah ID mahasiswa yang mau kita masukkan. Kemudian lanjut ke char dorm strtok 0. Ini untuk mengambil potongan string ketiga. Ini adalah nama asrama tujuannya. Dan lanjut ke if strcmp students ID sama dengan 0. Ini untuk mengecek apakah ID mahasiswa di memori sama persis dengan ID inputan kita. Kemudian students break. Kalau cocok simpan alamat mahasiswa ke dalam pointer S lalu break yang atau bisa kita sebut dengan hentikan pencarian agar lebih efisien. Lanjut ke gender dan residence num capacity. Yang dimana ini untuk validasi logika utama memastikan bahwa tipe gender si mahasiswa sama dengan tipe asrama dan jumlah penghuni asrama. Saat ini residence num masih kurang dari kapasitas maksimal. SDROM D di sini untuk kalau lulus validasi di atas asrama di mahasiswa SDROM resmi diarahkan ke mengurus asrama D. D residence num plus sini juga saya mengingatkan atau menyarankan jangan lupa untuk jumlah penghuni di asrama tersebut kita tambah 1 supaya sesuai dengan input yang diinginkan. Sini juga langsung ke else if strcmp. Sini untuk mengecek jika perintahnya adalah untuk mencetak semua detail mahasiswa ke layar. Dan for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari stdcount i++. Ini untuk membuka perulangan untuk mengeksekusi print ke seluruh daftar mahasiswa. Sini juga saya membuat char gender. Ini untuk menerjemahkan kembali sebuah variabel enum tadi menjadi string teks male atau female supaya enak dibaca saat dicetak. Sini langsung saya print %s. Ini untuk menyiapkan format dicetak teks ke layar atau printf dengan pemisah garis vertikal atau pip ada 5 penampung %s. Kemudian lanjut ke yang free students. Yang bagian free students ini atau ini untuk
setelah di array-nya dibersihkan, berulah kita free kerangka utama array mahasiswa tersebut. Ini agar menghindari yang namanya memory leak. Kemudian lanjut ke for in 0 is DROM CNTI++ yang ini untuk membersihkan satu persatu pesanan memori untuk data tiap asrama. Kemudian lanjut ke free DROM, ini untuk membebaskan kerangka memori dari array of pointer milik asrama. Dan langsung saya return 0, sama seperti sebelumnya return 0 yang ini untuk memberikan sinyal balikan atau angka 0 ke sistem operasi bahwa program main kita ini berjalan sukses tanpa error dari atas sampai bawah. Langsung saya tutup kurawal diakhiri dengan mengakhiran keseluruhan block in main. Baik, sini saya sudah menjelaskan T02 saya, T1002 dengan jelas. Untuk memastikan apakah T02 saya ini benar atau salah, kita run. Terus kita coba input output yang diinginkan pada soal yang tadi yang saya bacakan. Kita mengcompile-nya dengan ini. Tab. Ini input yang ingin kita masukkan. Ini dan sudah ditentukan pada soal. Dan output yang dibuat ini setelah saya cek kemarin sudah sesuai dengan output yang diinginkan pada soal Redmi MDT 10 pointer to function ini. Bisa dilihat dengan Capernaum 50, Peniel 5, Nazaret 5, dan lain-lain. Maka bisa saya simpulkan bahwa program ini sudah selesai. Dan untuk mengakhiri program ini saya buat triple dash dan program berakhir. Dan lanjut ke T03 yaitu sama seperti sebelumnya saya membuat //12s250008 Rafli Batubara ini untuk baris komentar untuk menuliskan identitas NIM dan nama. Komentar ini tidak akan dieksekusi oleh program. Tapi sini setiap saya membuat tugas saya wajib membuat ini agar tanda kode yang saya buat ini yang saya buat. Lanjut ke include studio.h, sama seperti sebelumnya memanggil library standar C untuk fungsi input output, include studio lib memanggil library standar untuk alokasi memori dinamis, malloc, reloc, free dan fungsi konversi tipe data seperti atoy, include string.h. Sini juga sama seperti sebelumnya memanggil library khusus untuk memanipulasi string text, include libs gender h memanggil header file buatan lokal atau ada di dalam folder libs. Kemudian include libs dorm h memanggil header file local yang berisi struktur data untuk asrama dan deklarasi fungsinya sebelumnya. Kemudian lanjut ke include libs student.h memanggil header file lokal yang berisi struktur data atau yang bisa disebut dengan struct. Lanjut ke void segment. Di sini saya membuat void exact student. Ini adalah awal dari pembuatan fungsi baru bernama exact student action. Ini untuk tipe kembalian void tidak mengembalikan nilai. Namun fungsi ini menerima dua parameter, pointer ke struct mahasiswa S dan pointer ke struct asrama atau ditandai dengan C. Lanjut ke if sgender yang num plus ini. Sini ini capacity yang ini yang gender ini capacity. Ini untuk mengecek dua syarat. Satu, apakah gender mahasiswa sama dengan gender peruntukan asrama. Dua, apakah jumlah penghuni asrama saat ini masih di bawah kapasitas masing-masing. Langsung saya sdrom D yang dimana ini untuk jika kedua syarat di atas terpenuhi, maka pointer asrama milik mahasiswa sdrom akan diarahkan untuk menuju ke asrama tujuan atau ditandai dengan D. Kemudian langsung saya residence num plus. Sini untuk karena ada mahasiswa baru yang masuk, jumlah penghuni di asrama tersebut residence num ditambah 1. Kemudian langsung saya penutup kurawal atau sangat sering atau umum penutup dari blok pengecekan syarat if. Sini juga saya membuat void move student action. Di sini untuk membuat fungsi baru bernama move student action mirip seperti sebelumnya menerima parameter mahasiswa S dan asrama D. Bedanya ini dipakai kalau mahasiswa sudah punya asrama dan mau pindah. Kemudian if sdom 4 return sini baris pengaman atau bisa disebut dengan guard. Kalau asrama tujuannya ternyata sama dengan asrama tempat mahasiswa itu tinggal sekarang, ya ngapain pindah? Jadi langsung return atau keluar dari fungsi tanpa melakukan apa-apa saja. Kemudian if s gender yang ini capacity,
Ini juga syarat mutlak untuk pindah gender harus cocok untuk asrama tujuan belum penuh. If Estrom residence, di sini juga membuat logika pindahannya kalau mahasiswa tersebut sebelumnya sudah punya asrama, Estrom tidak nol, maka jumlah penghuni di asrama yang lama itu harus dikurangi satu. Boleh lanjut ke Estrom D. Di sini setelah asrama lama dikurangi, asrama si mahasiswa sekarang diubah menunjuk ke asrama yang baru atau bisa ditandai dengan D. Di sini langsung saya buat residence num plus plus sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sini untuk menambahkan satu ke jumlah penghuni di asrama yang baru tersebut. Proses pemindahan selesai. Dan sini juga saya membuat kurawal penutup dari blok if syarat pindahan. Dan sini juga saya membuat penutup dari blok fungsi move student action. Lanjut ke sebuah in main. Di sini fungsi utama program semua dieksekusi program C akan selalu dimulai dari baris ini. Kemudian in std cap 910 ini untuk mendeklarasikan batas kapasitas awal array mahasiswa std cap 910. Kemudian sini struct student underscore yang T, malloc student T. Sini untuk memesan ruang memori secara DMS atau malloc untuk membuat array of pointer yang bisa menampung 10 pointer menuju data mahasiswa. Sini juga saya membuat in ROM cap 910 ini untuk mendeklarasikan batas kapasitas awal array asrama ROM cap 910 dan penghitung jumlah asrama yang sudah terdaftar dalam DOM CNT sama dengan 0. Sini langsung saya struct DOM T. Sini untuk memesan ruang memori array of pointers untuk menyimpan 10 pointer data asrama. Sini juga saya membuat char line sama seperti sebelumnya 256 ini menyimpankan wadah berupa array karakter line berkapasitas 256 karakter untuk menyimpan tiap baris teks. Kemudian lanjut ke while fgets line ini untuk memulai perungan while sama seperti sebelumnya. Dan line exception line ini untuk fungsi untuk membersihkan string ini untuk mencari letak tombol enter yang ikut terbaca seperti /n atau /r. Kemudian lanjut ke if exception line triple dash ini kalau kita mengetik triple dash dan menekan enter, program akan memanggil break dan berhenti dan keluar secara terpaksa dari looping utama tersebut. Kemudian sini char cmd talk, sini untuk fungsi talk mulai bekerja, yang dimana string inputan kita dipotong menggunakan pembatas atau bisa dengan tanda pagar. Kemudian if tidak sama dengan cmd continue, sini juga jika ternyata potongan kosong, misalnya karena kita cuma menekan spasi enter, program akan langsung mengulang while dari awal atau bisa disebut dengan continue. Sini juga if cmp cmd yang dimana ini untuk mengecek apakah perintah yang ada di cmd adalah kata student add. Jika ya, jalankan blok di bawahnya. Yaitu yang dimana if std lebih besar sama dengan std cap, yang dimana ini untuk mengecek apakah kota array mahasiswa yang saat ini menyentuh batas kapasitas maksimum. Di sini juga ada saya buat sebuah char gender ester top null tanda pagar ini untuk mengambil potongan string kelima dan menjadikan sebagai teks jenis kelamin gender ester. Ini juga saya membuat enum gender T, gender ester, gender male, gender female. Sini untuk menggunakan binary operator tanda koma, tanda tanya dan tanda titik dua untuk mengkonversi teks male atau female. Sini saya membuat student std malloc size of. Sini untuk memesan satu slot memori baru seukuran struct mahasiswa untuk satu orang. Kemudian lanjut ke student create student. Sini untuk memanggil fungsi create student dari library untuk merakit data lalu hasilnya disalin ke ruang memori yang baru kita buat di atas pada sebelumnya. Kemudian lanjut ke dorm relock struct DOM-T sini untuk pembesar memori penyimpan pointer asrama dengan fungsi relock. Kemudian lanjut ke char gender ester yang bagian ester top null tanda dengan pagar. Sini untuk mengambil potongan keempat sebagai teks gender penghuni asrama. Sini juga saya membuat enum gender T, gender male female ini untuk mengkonversi teks gender tadi ke bentuk tipe data enum. Sini saya membuat DOM plus plus ini untuk menambahkan angka 1 pada penghitung asrama yang telah sukses terdaftar. Saya membuat else if, nah ini yang baru logikanya digabung dengan operator or. Jadi kalau perintah assign student atau move student keduanya akan masuk ke dalam blok logika. Langsung saya buat char id start top null untuk mengambil potongan kedua atau id mahasiswa dan start top null ambil potongan ketiga nama asrama tujuan. Kemudian sini saya langsung ke start yang T kali D ini untuk menyiapkan pointer kosong D untuk mencari asrama. Dengan for in I sama dengan 0, I lebih kecil dari DOM CNT I++ untuk memulai perulangan untuk mengecek array asrama.
Sini juga saya membuat if, s, dan d. Ini untuk pengaman bahwa blok ini baru akan jalan asalkan mahasiswa yang ketemu atau pointer s tidak nul. Kemudian lanjut ke void DOM action struct student. Ini untuk bagian paling utama untuk mendeklarasikan sebuah fungsi pointer bernama DOM action pointer ini serta untuk bisa menunjuk ke fungsi manapun yang tipe kembalinya void dan punya dua parameter. Kemudian sini saya membuat kurawal untuk penutup percabangan if else pemilihan fungsi. Dan sini juga saya membuat sebuah else if strcmp student print all detail. Sini untuk mengecek jika perintahnya adalah mencetak seluruh detail mahasiswa. Di sini juga saya membuat looping dari mahasiswa awal sampai akhir yang dimana for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari strcmp i plus plus. Di sini juga saya membuat sebuah dorm yang dimana ini untuk slot kelima pakai ternary lagi. Kalau asramanya tidak ada, tidak nul, cetak nama asrama. Kalau nul, cetak nilai ensaknya. Lanjut ke bagian yang DOMS i capacity ini untuk memasukkan atribut asrama yang sesuai ke format print atasnya. Sini saya langsung membuat tutup blok from print all detail, tutup kurawal dari looping raksasa while fcase line, fsize of atau line std in yang terus jalan selama kita menginput teks. Kemudian sini saya membuat for in i sama dengan 0 yang dimana ini untuk memulai beres-beres looping ini melakukan free pada setiap data memori masing-masing mahasiswa secara input. Kemudian langsung saya membuat free students yang dimana setelah slot individu beres kita free variabel utamanya atau kerangka array of pointer milik mahasiswa. Sini juga saya membuat for in i sama dengan 0 i lebih kecil dari DOM CNT sini untuk melakukan free pada setiap data asrama secara individu untuk mencegah memori leak kebocoran atau bisa juga dibuat membanjiri memori. Sini saya langsung membuat free ROM. Ini untuk membebaskan memori variabel pembungkus utama array of pointer. Di sini saya langsung mereturn 0 karena ini adalah in main. Sini saya melempar nilai 0 ke sistem operasi untuk ngasih tahu kalau program kita sudah jalan tanpa error. Sini juga saya mengakhiri dengan kurawal penutup utama untuk mengakhiri program. Baik, setelah saya menjelaskan panjang lebar program T03 ini, untuk memastikan bahwa T03 ini saya benar atau tidak, bisa kita run di new terminal dengan mengcompile dengan makefile yang sudah ditentukan. Dan input yang diinginkan pada T0 sudah diketahui. Yang bagian ini. Enter. Dan outputnya itu sudah saya cek sebelumnya sesuai dengan output yang diinginkan yaitu Capernaum 5 female 1, Paniel 5 female 1, Nazaret 5, Nahemian 5, Silo 5, Mamre 5 sesuai dengan output yang diinginkan pada tax 3 T10 pointer to function. Maka saya dapat simpulkan bahwa T03 ini tax 1003 ini sudah sesuai dengan output input. Dan untuk mengakhiri program, kita tinggal input triple dash dan program berhasil. Baik, saya sudah menjelaskan T10 pointer to function ini dan menjalankan atau mengrun di terminal dan mengeluarkan output yang sesuai dengan T10 pointer to function. Dapat saya simpulkan bahwa T10 pointer to function pada kali ini sudah berjalan dengan lancar tanpa ada error. Dan untuk mengakhiri presentasi saya ini, jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.